Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelva Dehaya dari kelas 28B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Adapun teknik-teknik yang dilakukan yaitu yang pertama, teknik pemberian skor. Apabila Anda membuat penskoran dan pembobotan butir soal suatu tes, maka yang harus diperhatikan adalah tingkatan dalam setiap domain atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Bentuk perangkat tes yang baik adalah tes yang butir-butir soalnya disusun dengan memperhatikan komponen-komponen tingkatan dalam suatu domain dan tersusun lebih dari satu bentuk tes. Sebelum atau selama pembuatan soal tes, Anda harus merencanakan bentuk-bentuk penskoran yang akan dilakukan. Hal ini akan dapat membantu Anda dalam melaksanakan prinsip objektif dan metodik dalam kegiatan penskoran, sehingga tidak terkesan asal memberi skor. Hasil penskoran yang terencana akan memudahkan kegiatan berikutnya dalam penilaian, yaitu mengkonversi skor hasil belajar menjadi skor prestasi atau nilai standar. Baik, teknik yang kedua adalah mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Di sini pendekatan PAP atau PAN adalah dua pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Umumnya, PAP digunakan untuk menilai kualifikasi prestasi siswa dengan tolak ukur pada skor teoritis perangkat tes dan batas minimal ketuntasan, sedangkan PAN digunakan untuk menilai kualifikasi siswa dengan membandingkan nilai prestasi mereka dengan sesama teman di kelas atau kelompoknya. Pendekatan PAP sebaiknya digunakan pada pelaksanaan tes yang menggunakan perangkat tes terstandar secara reliabilitas dan validitas. Untuk menyusun pedoman konversi skor-skor kasar menjadi nilai dan kualitasnya dapat dilakukan dengan model skala 100 dan skala 500. Baik, adapun teknik yang dilakukan yang ketiga yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Sebagai pendekatan PAN dapat digunakan pada perangkat tes standar maupun tidak terstandar. Unsur yang paling pokok dalam pemilihan PAN sebagai pengelolaan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik populasinya. Artinya di sini distribusi tingkat kepandaian mereka kurang lebih bersifat seperti kurang normal, maka nilai yang diperoleh peserta didik melalui PAN memiliki keragaman relatif. Hal itu tergantung dari sudut pandang Anda sebagai guru. Nilai suatu mata pelajaran seorang peserta didik hasil PAN memiliki makna berbeda kalau nilai itu Anda bandingkan dengan peserta didik atau kelompok lain meskipun dalam satu tingkat, satu sekolah, maupun satu mata pelajaran. PAN sebagai pendekatan penilaian dapat dilakukan dengan model skala 5 dan skala 9, skala 11, dan C-score dan T-score. Sekian dari paparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.